Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama aku dari Daisy dan dengan NRP terakhir 079. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan apa itu business logic vulnerability. Nah, business logic vulnerability itu adalah proses di mana kita pada saat proses browser dan server kita ingin request ke server ini, kita pengen request suatu request data, dia bakal memberikan respon berupa data yang kita ambil respon data. Nah, tetapi di sini teman-teman, eh, pada kerentanan dari BLV ini atau Business Logic Vulnerability ini, yaitu di mana kita ingin mengubah datanya itu pada di tengah-tengah atau di tengah jalan ini. Nah, ini kita ingin mengubah dari sini. Nanti dia akan memberikan respon yang berbeda. Nah, oke, mungkin aku ambil contoh dari suatu lab yang ada di web Portswagger. Nah, di sini kita diberikan suatu kredensial dan juga tujuan kita atau objektif kita itu adalah kita ingin membeli suatu jaket kulit. Nah, akses labnya di mana? Kita langsung saja kita buka dengan new tab yang sudah saya buka. Kemudian kita login, teman-teman login di sini dengan username winner dan juga passwordnya itu adalah Peter. Oke, jadi di sini kita mendapatkan skor kredit yaitu $100. Nah, kita di sini menunjukkan adalah membeli jaket kulit. Oke, oke. Jadi di sini, kalau teman-teman dilihat di sini, eh, kita menggunakan Browsersuite untuk intercept atau menangkap dari metode yang ada kita saat di browser ke server. Nah, di sini kita habis login teman-teman. Terusnya di sini ada ngepost, kita ngeget login, kita habis login, kita ke post ini. Nah, dengan credential sudah kita loginkan tadi. Nah, di sini kita kan tentunya mau membeli jaket kulit. Nah, misalkan kita beli nih teman, kita beli, misalkan satu aja. Nah, kita mau check out nih. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita ke pos. Nah, harganya itu adalah $1.300, sedangkan score atau kredit kita itu hanya $100. Nah, di situ kita ingin bagaimana caranya kita saat di pertengahan jalan tadi yang sudah saya jelaskan tadi, kita ingin mengubah request datanya di tengah-tengah jalan sebelum diterima oleh si servernya itu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya nanti responnya akan berbeda. Nah, kalau misalkan kita membeli aja, dia nggak bakal cukup kreditnya, not enough stores credit for this purchase. Nah, di situ kita ingin mencoba price-nya itu sendiri. Misalkan adalah kita ini kan masih prosesnya di request ya. Nah, bagaimana cara kita membuat data di tengah jalan dan repeater. Nah, kenapa repeater? Repeater di Brookshire itu adalah tujuannya kita ingin memanipulasi data yang akan dikirimkan ke server. Nah, dari situ kita bisa ubah data ini, misalkan gratis. Kita pengen tahu hasilnya bagaimana. Nah, data kalau kita lihat di sini, oh nggak bisa deh, aku bukan profesional. Oke, nggak apa-apa. Ya, eh, harusnya sih nggak bisa ya, nggak ketemu. Oke, nggak bisa. Nah, bagaimana kalau misalkan aku price-nya ubah jadi $10 atau 0 deh, 0,5 itu sudah bisa, tapi kita coba $1 aja. Nah, kita coba send, bagaimana responnya. Nah, berhasil juga. Nah, berarti kita coba reload. Nah, ternyata hasilnya adalah price dari kulit jaket ini diubah menjadi $0,01. Nah, sehingga kita bisa membeli jaket kulit ini.
dan kita berhasil menyelesaikan lab tantangan dari business logic vulnerability. Nah, itu dia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke part kedua, yaitu kita masih di business logic vulnerability. Nah, di sini kita terdapat soal. Nah, soalnya di mana kita ingin mencari vulnerability dari two-factor authentication. Nah, ini kita diberikan kredensialnya dan juga kita lagi coba ke victim username-nya si Carlos. Nah, kita coba langsung make account. Winner Peter logic. Oke, jadi diberikan kita diminta kodenya apa. Oh my god, ini bekas tadi saya coba di jam Inaps ya 0965. Oke, cek dulu di HTTP story. Dia minta kan get nih login. Oke, harusnya dia bakal berhasil mencoba login dengan kode berikut. Nah, kita kan ini kan apa ya, ada istilah cookie, di mana cookie itu dengan sessionnya juga ini tuh kayak buat kartu, kita ngomongnya kartu buat bisa masuk ke akun tersebut. Nah, ini kartu ini dipegang kalau dalam menggunakan akun si winner ini. Nah, jadi kita ingin coba apa yang terjadi kalau misalkan session ini ku hapus. Oh wait, aku lupa ke send to the repeater. Kita coba hapus si sessionnya ini. Nah, kalau misalkan cek, oh 302 harusnya 302 font sih, benar-benar 302, aku salah lihat, tapi kedua 02. Oke, apa jadi kalau salah, the hell. Oke, berarti salah. Nah, itu yang benar tadi harusnya 302. Oke, kalau salah kode tadi apa, dia akan nulis incorrect gitu ya. Oke, sebentar tadi. Nah, oke, benar ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita ganti ini adalah Carlos. Nah, Carlos ya. Seandainya ini benar kita bisa memanfaatkan vulnerability dari cookie-nya ini. Nah, sebenarnya kita balik lagi ke ini. Kan kita kan nggak tahu ya passwordnya si Carlos ini apa. Passwordnya apa sih, kita nggak tahu. Nah, caranya adalah kita memanfaatkan vulnerability dari 2FA tadi. 2FA gimana? Yaitu adalah kita memanfaatkan saat data dikirim, request data ke server. Nah, kita ubah dari saat perjalanan ini tadi. Nah, jadi kita ganti tadi yang username winner jadi Carlos. Nah, tapi yang permasalahan adalah kita nggak tahu nih kodenya apa. Nah, ini kan cuma hanya sekedar 4 suku angka ya, 4 panjang dari lengthnya itu adalah 4. Nah, kita bisa memanfaatkan burp suite ini, fitur brute force. Jadi kita nyoba satu persatu, random lah, 1000, 1001, 1002, 1003 sampai seterusnya. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan intruder, teman-teman? Intruder kita send ke intruder, jebret. Mohon maaf. Nah, Carlos ini kita add ini, kemudian kita ingin payloadnya apa? Payloadnya itu adalah brute force. Nah, kita nggak perlu karakter ABCD, kita cukup menggunakan angka seperti ini dan kita bisa start attack. Sebentar, Carlos. Oke, jadi di sini karena kita menggunakan multi edition, jadi ada perlambatan, teman-teman. Nah, kita tunggu. Mungkin aku coba pause ya sambil nunggu. Oke, karena di sini prosesnya cukup lama karena kan saya tidak memakai burp suite yang pro, maka kita bisa lanjut ke yang ini, teman-teman, yaitu adalah broken access control. Apa itu broken access control? Broken access control pada umumnya kita
bisa mengambil kontrol misalkan admin dengan misalkan kita menambahkan suatu URL admin sama dengan true. Nah, kita langsung coba ke demonstrasinya. Nah, di sini misalkan ada suatu lab. Nah, kita ingin mencoba deleting user Carlos. Kita akses labnya, teman-teman. Nah, di sini, oh, wait. Oke, barusan tadi aku lupa login akunku sendiri. Nah, sekarang kita coba melakukan mencari panel dari admin. Supaya bisa apa? Supaya kita bisa nge-delete usernya Carlos. Nah, di sini udah kita masuk ke sistem e-commerce-nya yang ingin kita coba masuk ke panel admin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, mungkin aku coba, ini kan sambil jalan ya. Kita lihat HTTP history. Nah, di sini kita udah masuk nih. Nah, kalau misalkan kita mau ke my account, maka dia akan ke login. Ya, login ya. Atau misalkan ke home, balik lagi ke slash doang. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kita mau ke misalkan suatu produk ya, berarti dia bakal ke produk ID. Kita bisa lihat dari URL di sini. Nah, berarti kita setiap ada endpoint produk apa atau endpoint sesuatu, dia akan menuju ke page sesuatu. Nah, misalkan kita bagaimana cara kita bisa ke admin panel, langsung to the point aja. Kita bisa coba kita robot txt dulu. Nah, not found. Oke, nggak apa-apa. Nah, coba kita admin. Nah, biasanya kan kayak ada sesuatu nih. Oke, tidak ada apa-apa. Admin panel, not found juga. Coba administrator, not found juga. Panel. Oke. Administrator, admin. Oh, admin ini. Coba nggak found juga. Admin atau gini aja. Aku tahu logikanya. Gini nih. Biasa kan kalau admin itu harusnya di my account ya, berarti kita ke my account. Oh, apa enggak? Paham. Nggak ada pengaruhnya. Oke. Jadi langsung saja. Aku lupa kalau robot txt-nya aku lupa pakai S robot doang, nggak pakai S. Nah, di sini kita bisa mengakses ke administrator panel. Nah, kuncinya di sini. Nah, kita bisa ganti URL-nya tadi. Lupa double slash. Lanjut. Nah, kita bisa delete si Carlos ini. Oke, berhasil teman-teman. Oke, kita langsung ke kasus yang kedua. Jadi di sini dimana kita bisa kita ingin mengakses panel admin ini dengan lalu objektif kita adalah delete si Carlosnya. Nah, kita diberikan kredensial, kita bisa langsung saja winner Peter, langsung saja my account winner terus passwordnya Peter. Sebentar, kita sambil lihat si historinya. Nah, oke, kita coba login ya. Nah, di sini kita berhasil login teman-teman. Nah, kita perhatikan Nah, kita perhatikan di sini terdapat 2 cookie. Ya, buat kunci lah. Kunci akses masuk kartu akses gitu. Nah, di mana di sini adminnya false. Kemudian di sini diberikan session ya pada umumnya buat akun yang akan digunakan di website tersebut. Nah, coba kita ke repeater ya. Nah, oke. Coba bagaimana kalau misalkan wait. Harusnya yang ini. Nah. Aku penasaran kalau misalkan kita ingin ngubah si ini jadi true gitu.
Tapi kan kita nggak bisa ya ngubah dari situ. Oke, nggak apa-apa. Berarti pause. Kok nggak nemu ya? Oke, wait. Coba sih login, harusnya masih login. Either, oh ini loh, ya Allah. Sorry teman-teman, kita ke sini. Kita ke repeater. Nah, kita coba apa yang terjadi kalau misalkan ini true. Send not found. Oh, oke, balik lagi. Harusnya ini ada nama akunnya winner, tapi kita pengen buat true. Nah, ada admin panel. Oke, ada sesuatu berarti di sini. Oke, bentar. Coba inspect. Mana ya? Buka deh. Value. Nah, ini dia. Let's make it true. Oke. Nah, ada admin panel, kita delete Carlos. Oke, berhasil teman-teman. Dan itu adalah apa ya? Bukan bisnis. Broken access logic. Nah, itu. Yang dimana tadi udah dijelaskan, itu adalah kita bisa, user biasa, kita bisa mengakses si administrator panel dengan masalah dari si administratornya, si developer itu lupa untuk memberikan akses khusus tertentu saja kepada admin-admin tertentu tuh. Oke, kita balik lagi ke yang sebelumnya di Basic Logic. Itu apakah aman? Ternyata masih belum. Oke, ini juga apakah sama please. Wait. Astaga, ternyata lama teman-teman. Kini harus pakai Pro sih. Gimana ya? Oke, jadi teman-teman, kalau atau masa manual, kayaknya nggak mungkin di manual. Karena di sini kita nggak pakai Pro ya, jadi ini bakal memakan waktu yang cukup lama. Karena kita menggunakan Burp Suite yang community. Nah, sedangkan aku mau nyoba Burp Suite yang profesional itu bukan license key ya, beli udah berarti artinya. Tapi nggak apa-apa, coba nanti aku cari tahu gimana cara supaya cepat brute force. Tapi intinya nanti dia akan bisa mengakses si user Carlos ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin aku coba di komen YouTube kalau misalkan sudah menemukan MFA code yang pas buat bisa mengakses si Carlos, akan ku follow up lebih lanjut. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.